Kita semua siap untuk mendengar firman Tuhan, amin. Amin, haleluya. Ya, tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk di bulan Desember, tanggal 1 Desember, nanti sebentar lagi sudah tutup tahun ya. Nanti sudah tahun baru lagi saudaraku. Hari ini begitu cepat saudaraku, tidak terasa ya. Yang saya boleh semakin muda saudara ya, karena usia semakin bertambah. Nah, tapi saudaraku satu hal ya, kasih kita cinta Tuhan tidak pernah bisa surut. Amin. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, mencintai kita semua. Hari Natal, saudaraku, kita sudah memulai ya, ada gereja-gereja yang sudah mengawali tanggal 1 langsung Natalan, saudara ya. Nah, kita semua juga, saudaraku, kita mengingat kembali Natal-Natal yang akan kita kerjakan, persiapan-persiapan, baik itu nanti yang di sekolah minggu, di FOK, di WBI, di umum ya, semuanya sedang mempersiapkan acara Natal, saudaraku. Tapi saya ingin menyampaikan hal yang terbaik untuk kita. Bagaimana saudaraku kita memiliki Natal itu ada di hidup kita ini dan kita bisa memberi kado yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Dia yang sudah datang untuk kita, mengasihi kita, dia menjadi Mesias, dia sang juru selamat itu saudaraku. Dia menjadi juru selamat dunia, dia datang ke dunia ini untuk saudara, untuk saya, menebus kita, mengubah hidup kita. Dan mari kita mau belajar bersama-sama saudaraku, apa sih respon kita kalau kita merayakan Natal. Kita jangan cuma berpikir nanti acara hari Natal ya. Saudaraku, ada acara-acara yang berbeda tentunya tidak seperti ibadah biasa. Tetapi saudaraku, belum cukup itu karena itu cuma berjalan 2-3 jam saudaraku. Tetapi bagaimana kita menciptakan Natal ada di hidup kita. Bagaimana dalam kehidupan keseharian kita bisa kasih kado yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara ulang tahun senang ya dikasih kado ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya juga senang Bapak Ibu Saudara ya. Kita semua senang dikasih kado, diselamatin ulang tahun, didoakan saudara. Nah sekarang kita juga mau bicara tentang apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan sebagai satu respon kita. Iya, bagaimana Yesus telah datang ke dunia ini untuk kita semua. Dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Yuk kita baca bersama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, ini yang penting dalam hidup saudara dan saya. Kita memiliki, saudaraku, persembahan yaitu hidup kita ini saudaraku. Itu persembahan, kado yang terbaik yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Kita sudah ditebus, sudah dibayar lunas, hidup kita milik Tuhan. Kita persembahkan dengan seluruh kesadaran kita sendiri, dengan sengaja kita katakan sama Tuhan, Tuhan hidupku milikmu. Aku sudah persembahkan hidupku ini bagi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena hidupku ini merupakan persembahan itu sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama, ya, bagaimana kita mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan belajar beberapa hal, yaitu 5 hal saudaraku. Yang pertama saudaraku, kita mau mengasihi Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita ini dengan mengasihi Tuhan. Ya, Matius 22 ayat 37 dan 3-39, ayat yang sangat biasa ya kita baca. Tetapi kita perlu menghidupi ayat ini. Dikatakan demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, ayat ini menekankan saudaraku, bagaimana supaya hidup kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita mengatakan kita mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan, itu dikatakan apa?
Enggak separuh-separuh saudaraku, enggak tanggung-tanggung. Tapi dikatakan mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dengan segenap kekuatan kita mengasihi Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu Saudara. Kita belum cukup kita setia ibadah. Belum cukup kita setia melayani Tuhan. Belum cukup saudaraku puluhan tahun kita menjadi jemaat. Atau kita mungkin sudah terlibat dalam pelayanan. Belum cukup menjadi seorang pendeta. Belum cukup. Tapi dikatakan apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, yaitu segenap kekuatan kita. Ya, ini yang Tuhan mau, saudaraku. Banyak kita pertama kali kita di jamah Tuhan, di lawat Tuhan, mengasihi Tuhan untuk menggebu-gebu, saudaraku. Tapi perjalanan waktu kita menghadapi realita hidup ini, menghadapi tantangan. Ya, kita menghadapi kadang kita kekecewaan, kadang kita menghadapi pergumulan yang gak selesai-selesai, saudaraku. Maka apa yang terjadi? Kasih kita mulai luntur, saudaraku. Itu mempengaruhi kasih kita kepada Tuhan. Yang tadinya menyala-nyala, tahu-tahu padam dengan sendirinya. Kasihnya menjadi dingin. Maka dikatakan begini, kepada jemaat di Efesus dikatakan, kamu itu setia, kamu itu luar biasa melayani, kamu itu pantang menyerah, kamu itu dikatakan terhadap pengajar sesat, kamu itu begitu tegas. Tapi Tuhan berkata begini, aku mencela engkau karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Betapa dalamnya engkau telah jatuh, sebab itu bertobatlah dan kembalilah kamu kepada apa yang pernah engkau lakukan, yaitu mengasihi dengan kasih yang semula. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Lalu dikatakan hukum yang kedua yang sama dikatakan. Yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan ingin mengatakan kepada saudara dan saya demikian. Kalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, ini kasih yang namanya vertikal. Itu harus kamu wujudkan dengan kamu mengasihi sesamamu manusia. Kasih yang horizontal. Tidak mungkin kamu tidak mengasihi sesamamu manusia. Kamu bilang kamu mengasihi Tuhan. Tapi kamu tidak mengasihi sesamamu manusia. Itu tidak mungkin. Jadi Tuhan berkata kepada kita, kasihlah Tuhan. Dengan cara apa? Mengasihi sesamamu manusia, saudaraku. Kita mau hidup kita ini, saudaraku. Mungkin saudara kita menjadi orang Kristen, ya kita sudah lama menjadi Kristen, kita menjadi lama-lama kita menjadi terbiasa begitu saja. Bahkan mungkin ada di antara kita di sini ya, saudaraku, tidak kenal satu dengan yang lain. Ya mungkin belum pernah berkenalan, gak tahu itu si A, gak tahu itu si B. Alangkah baiknya kadang pulang kita bertegur sapa, bertanya bagaimana kabarnya saudara. Ya, kita mau ingin menyatakan kasih kita satu dengan yang lain saudaraku. Saudara, kasih itu bukan sebuah kasih yang murahan saudaraku. Kasih itu mahal. Karena dikatakan Allah mengasihi kita dengan jalan memberikan anaknya yang tunggal. Kasih itu mahal, kasih itu begitu luar biasa saudaraku. Kasih itu memiliki sebuah kekuatan, bahkan dikatakan cinta itu seperti maut. Kasih itu seperti maut saudaraku, enggak ada yang bisa mencegahnya saudara. Nah mari kita mau bersama saudaraku, kita juga belajar bagaimana orang Majus saudaraku. Dia ini ketika dia melihat ada bintang di timur ya, bintang yang besar. Dia ini orang bijaksana saudaraku, dia juga disebut ahli perbintangan. Dia tahu, oh bintang kalau muncul bintang seperti ini artinya ini. Kalau muncul bintang ini tanda-tanda seperti ini. Ketika dia melihat bintang besar itu muncul, saudaraku bintang di timur itu. Dia tahu ada seorang raja besar, raja orang Yahudi yang sedang lahir. Dan dia adalah Mesias itu. Dia adalah juru selamat dunia ini yang sedang dinanti-nantikan. Sebab itulah dikatakan orang Majus ini datang saudaraku untuk mencari Mesias yang sedang lahir itu. Dituntun oleh bintang yang besar itu saudaraku. Nah
Bapak Ibu Saudara, kita mungkin berpikir itu mungkin hal yang kita anggap itu sebagai hal yang biasa. Tapi coba kita membayangkan saudaraku, bahwa orang Majus dari timur, ini bukan orang Yahudi, bukan wilayah Israel saudaraku ya. Dia datang dari timur saudaraku untuk menuju ke Bethlehem. Jarak yang begitu jauh sekali. Saya tanya di Google saudara ya, katanya itu kalau sekitar 3 atau sampai 4 bulan itu kalau jarak dekat saudaraku, timur yang bagian dekat saudaraku. Tapi kalau timur yang jauh saudaraku, dikatakan itu bisa 1 tahun sampai 2 tahun. Karena diperkirakan adalah ketika Yesus lahir dan waktu Herodes memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi. Karena dia tidak suka ada raja yang lahir ini saudaraku. Dikatakan yang di bawah 2 tahun harus dibunuh. Nah saudaraku dikasih Tuhan, perjalanan yang panjang. Orang-orang Majus ini datang. Dia meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, berjalan jauh menghadapi panas terik, angin badai di timur tengah. Saudaraku, perjalanan yang begitu banyak pengorbanannya, saudaraku, menghadapi tantangan, menghadapi bahaya. Sekalipun dia datang, saudaraku, dia dituntun oleh bintang, karena itu merupakan satu perjalanan iman. Dia percaya ini benar-benar Mesias sedang lahir. Saudaraku dikasih Tuhan, seringkali juga kita, saudaraku, kita ini apa yang kita mau berikan kepada Tuhan, saudaraku. Ketika kita menyambut Natal, apakah sekedar itu sebuah ibadah atau perayaan saja, saudaraku? Ataukah kita ada di dalam lubuk hati yang terdalam ini, saudaraku? Keinginan untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Keinginan untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Keinginan untuk mencari perkenanan Tuhan lebih lagi. Keinginan untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mau belajar hari ini saudaraku. Kasih itu bukan murah, kasih itu penuh dengan pengorbanan. Kasih itu saudaraku membutuhkan waktu, kasih itu membutuhkan ketaatan. Dan banyak hal saudaraku yang harus dipersembahkan saudara. Dikatakan di sini Matius 2 ayat yang ke-11. Ketika orang Majus ini melihat bintang di timur itu berhenti. Bersukacitalah dia saudaraku. Karena dia melihat bintang yang menuntun. Dia dari timur jauh itu. Dia melihatnya saudaraku. Bintang itu sedang turun di satu rumah saudaraku yang sederhana itu. Dikatakan maka masuklah mereka orang-orang Majus itu ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, ketika dia melihat bayi itu, ini bayi saudara ya, bayi di palungan. Dia sujud dikatakan menyembah. Yang ini yang dilakukan oleh orang Majus ketika dia melihat Mesias itu, raja yang lahir itu. Dia sujud, dia menyembah. Lalu dia mempersembahkan persembahan yaitu emas, kemenyan dan mur saudaraku. Satu bentuk penyembahan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh orang Majus ini. Bukan penyembahan yang murahan karena itu begitu banyak besar pengorbanannya. Emas, kemenyan dan mur. Emas ini bicara tentang persembahan untuk raja. Kemenyan itu bicara tentang keimaman saudaraku. Dia Yesus ini disebut imam besar agung. Dia yang datang menghadap Allah, kehadirat Allah. Mewakili saudara dan saya orang berdosa. Dia tidak membawa korban darah binatang. Tapi dia datang dengan membawa korban yaitu darahnya sendiri. Dia datang menghampiri hadirat Allah. Mewakili saudara dan saya, menebus saudara dan saya dengan darahnya sendiri. Saudara dia disebut imam besar agung. Kemenyan bicara tentang keimaman. Lalu mur ini bicara tentang rempah-rempah. Dia adalah wangi-wangian yang biasa digunakan saudaraku. Mereka kalau mereka ini ada
orang yang meninggal, saudaraku, dikasih rempah-rempah, raja-raja yang meninggal dikasih rempah-rempah, wangi-wangian, dikasih mur ini, saudaraku. Mur ini juga yang digunakan Yesus ketika Yesus dia disalibkan dan dia mati. Saudaraku, dia ketika dia akan dikuburkan, dia diberikan rempah-rempah, yaitu diberikan mur ini. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dia adalah raja yang datang. Dia adalah imam besar agung kita yang mempersembahkan darahnya untuk kita. Dia juga yang telah mati menebus dosa saudara dan saya. Tapi dia tidak tinggal di dalam kubur, tapi dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia naik ke sorga, menyediakan tempat untuk kita semua. Bahkan dia menyediakan upah untuk saudara dan saya. Nah, ini kita mau belajar, saudaraku. Kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Yang pertama tadi kita belajar tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan kita wujudkan di dalam kita mengasihi Tuhan dengan kita memberikan persembahan, saudaraku, kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kita mengasihi dengan melayani orang lain. Matius 25 ayat yang ke-40 dikatakan Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, Tuhan ingin penyembahan kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan diwujudkan dengan perbuatan baik. Tuhan berkata, kamu mengasihi aku. Apa yang kamu lakukan dikatakan untuk saudaraku yang paling hina ini. Kamu melakukannya untuk aku. Nah, saudaraku, seperti tadi dikatakan, kasih kita kepada Allah horizontal ini, vertikal ini kita wujudkan dengan kasih yang horizontal kepada sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita di dalam waktu Natal ini, saudaraku, kita menyambut kembali Tuhan begitu luar biasa untuk kita semuanya. Kita memiliki sebuah respon, yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan melayani orang lain. Nah, dikatakan saudaraku di sini, Yesus mengidentifikasikan dirinya, menyamakan dirinya dengan orang yang paling hina. Yesus ingin menjangkau mereka. Yesus ingin mengasihi orang yang tersisihkan, orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang terabaikan, saudaraku dikasih Tuhan. Yesus ingin menjangkau mereka. Yesus ingin mengasihi mereka. Yesus ingin berbuat baik kepada mereka. Tapi Tuhan membutuhkan tangan dan kaki saudara dan saya. Tuhan ingin memakai kita, saudaraku, untuk kita ini dipakai oleh Tuhan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Kita melayani sesama kita yang membutuhkan, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita belajar di hari Natal ini, ya saudaraku, kita mulai memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mulai, saudaraku, kita memikirkan orang-orang yang butuh kita jangkau, orang-orang yang butuh untuk kita layani, orang-orang yang butuh kita doakan, orang-orang yang butuh untuk ditolong, orang-orang yang butuh untuk diberkati. Saudaraku, ini adalah tugas saudara dan saya. Kita yang mengasihi Tuhan, kita yang disebut kita ini orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa kalau kita ini melayani mereka, berbuat baik kepada mereka, kita sedang melakukan itu untuk Tuhan. Saudara, memberi makan, mendampingi orang yang mungkin dia sedang patah hati, sedang depresi, mendoakan orang, itu adalah tugas saudara dan saya. Kadang saudaraku, kita ini melayani orang atau kita berbuat baik kepada orang, saudara, kita masih mikir-mikir, lah wong saya seperti ini kok saya disuruh ngasih orang lain. Saya sendiri itu bukan orang yang berkelimpahan untuk memberi sesuatu, untuk berbuat baik, untuk melayani orang. Jangan tunggu kita berkelimpahan, saudaraku. Tapi Tuhan melatih ketika tanganmu, saudaraku, tangan kirimu memberi, tangan kananmu akan menerima.
saudaraku, kita akan terus menabur dan menuai. Kita akan terus memberi dan kita pun diberi oleh Tuhan. Karena Tuhan hanya ingin memakai saudara dan saya untuk melayani mereka, menjangkau mereka, menjadi berkat buat mereka. Saudara, biarlah kita mau belajar hari-hari ini, saudaraku, kita mau fokus untuk kita ini melakukan pekerjaan untuk kita melayani orang lain. Yang ketiga, Yesus adalah teladan untuk berbuat baik, saudara. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara, ketika kita melakukan kebaikan, saudaraku, Tuhan itu menyertai kita. Dikatakan tentang Yesus dari Nazaret. Dikatakan dia yang diurapi oleh Roh Kudus. Dia berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Saudaraku, kita diberikan mandat sama Tuhan, melayani sesama, berbuat baik kepada sesama. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tapi kuasa itu juga menyertai kita. Sama ketika Roh Kudus menyertai Yesus, Roh Kudus mengurapi Yesus, dia juga mengurapi kita. Dia juga menyertai kita, Roh Kudus itu. Ketika kita melangkah, kita berbuat baik, kita berdoa untuk orang lain. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bersama meneladani Yesus. Kita mungkin pikir-pikir, susah ya kalau kita disuruh mikirin orang lain. Masalah sendiri banyak, problemnya, persoalannya banyak, suruh mikirin orang lain, saudaraku. Kita mudah saja, Yesus juga memberikan sebuah teladan, contoh. Contoh aja Yesus, lihat aja Yesus apa yang Yesus lakukan. Itu juga yang kita lakukan, sebab itulah maunya Tuhan, saudaraku. Sesederhana apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan itu seperti untuk Tuhan, tidak pernah sia-sia. Saya mengingat saudara, saya dulu di Kupang pertama kali saudara ya, saya dikasih pembantu di sana, orang yang membantu di rumah saudara ya, namanya Telda saudara. Nah, Telda ini dia bercerita kepada saya, dia itu punya anak 5 saudaraku. Orang Kupang kalau punya anak melahirkan tanpa bidan dia bisa saudaraku. Dia bisa punya beranak sendiri itu bisa saudaraku. Dia praktekkan, saya tertawa saudaraku. Dia cerita begini, satu saat saudaraku dia anak-anak 5 ini dia gak punya apa-apa di rumah. Beras tidak ada, jagung tidak ada, ketela tidak ada saudara. Saudara, yang dia punya apa? Pohon pepaya. Lalu dia ambil pepaya, saudaraku, dia potong-potong, dia kasih anaknya 5 ini makan pepaya. Karena memang tidak ada apa-apa. Tidak punya apa-apa sudah di rumah itu. Yang lain mau makan pepaya. Anak nomor 2 enggak suka makan pepaya, dia enggak mau saudaraku. Dan di malam hari itu anaknya mulai menggigil, badannya panas. Dan dia mengeluh sakit perutnya saudaraku karena dia sangat lapar saudara. Apa yang dia lakukan saudara? Dia tutup pintu rumahnya. Anak-anak dikumpulkan, ayo kita sembahyang. Dia nangis sama Tuhan. Dia berkata sama Tuhan, Tuhan sudah Tuhan saya serahkan anak saya ini Tuhan sama Tuhan. Terserah kalau dia mati Tuhan mau ambil dia, ambil saja Tuhan. Karena saya sudah tidak sanggup, saya nggak bisa kasih anak saya makan. Tuhan mau ambil saja dia Tuhan. Sambil dia nangis saudaraku. Saya sudah nggak bisa kasih anak saya makan. Saudaraku, sudah itu dia amin. Sebentar lagi ketok pintu saudaraku, diketok pintu orang datang. Membawa sekantong beras saudaraku. Wah dia itu sujud saudaraku, dia nangis sama Tuhan, ampun saya Tuhan. Saya kurang percaya Tuhan memelihara hidup saya. Tuhan terima kasih, sambil nangis-nangis dia sujud, dia bersyukur kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan, bagi orang kaya beras sekantong tidak ada artinya. Tapi bagi orang miskin,
Bagi orang yang tidak punya makanan, beras 1 kantong dia sujud-sujud nyembah Tuhan. Seperti orang mengirim beras, seperti malaikat utusan Tuhan dikirim dari sorga datang menjawab doanya. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa lakukan banyak hal kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka ada begitu banyak orang-orang yang sedang membutuhkan untuk kita layani, untuk kita jangkau, untuk kita berkati. Kalau kita berkata saya masih perlu ini, masih perlu itu. Karena kita masih hidup saudara, kalau kita sudah mati kita nggak perlu apa-apa. Tapi karena kita masih hidup, keperluan masih banyak. Tetapi saudaraku jangan lupa saudaraku, sebuah nasihat ini, amanat ini dari Tuhan Yesus sendiri. Lakukan perbuatan baik itu. Teladani Yesus sendiri. Lakukan itu seperti untuk aku. Engkau pun akan mendapatkan upahnya. Saudara, apa yang kamu lakukan itu menjadi satu persembahan untuk Tuhan. Yang keempat, saudaraku, yang keempat, perbuatan baik adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat 16. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, kita mungkin berkata begini ya. Ya kalau mereka itu memang rajin berbuat baik. Mereka, saudaraku. Karena kalau mereka berbuat baik tujuannya supaya masuk surga, dapat pahala. Tapi saya ini kan orang sudah diselamatkan. Dalam kasih karunia, kita mungkin mengabaikan perbuatan baik ini saudaraku. Memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Kita mungkin mengabaikan jadi orang Kristen karena kita merasa sudah selamat, sudah dapat jaminan. Tapi saudaraku dengar, saudaraku. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu lupa. Sebagai orang yang diselamatkan, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama, kita memberi dengan hati yang tulus. Karena kita sudah diselamatkan. Inilah hati Yesus sendiri menjangkau, dikatakan aku rindu memberkati, aku rindu menjawab doa saudaramu yang hina, saudaramu yang miskin, saudaramu yang membutuhkan. Maukah kamu aku pakai tanganmu, kakimu jadi berkat buat mereka, menjangkau mereka, datang kepada mereka, memberkati mereka. Marilah di hari Natal ini kita jemaat Betani Blora lakukan serangan fajar, saudara. Kemarin siapa dapat serangan fajar, Bapak Ibu Saudara? Ada yang dapat serangan fajar? Saudara, dengan lakukan apa? Beri sembako. Saudara tahu, oh ya ada tetangga yang membutuhkan. Pagi-pagi taruh di pagarnya, saudaraku. Oh saudara tahu, anak tetangga sepatunya bolong. Kaos kakinya bolong-bolong. Gak bisa beli sepatu. Saudara belikan sepatu, saudara bungkus di kotaknya. Saudara taruh di pagarnya. Mereka akan berkata, oh ini ada malaikat Tuhan yang kirim sepatu. Dan saudara dipakai sebagai malaikat-malaikat Tuhan. Mungkin saudaraku, di daerah FA saudara, ada janda yang miskin, rumahnya kumuh. Gak ada kasurnya atau kasurnya sudah gak layak lagi. Saudara berunding dengan teman-teman, yuk kita buat FA kita jadi berkat. Kita bersihkan rumahnya, rame-rame satu FA. Kita belikan kasur yang baru, bantal yang baru, spray yang baru. Beserta dengan selimutnya. Supaya di hari Natal ini dia bisa tidur lebih nyaman lagi. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara.
Saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Dikatakan sebab korban-korban yang demikian, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Kado yang terbaik untuk Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 16, perbuatan baik kita, saudaraku, tidak untuk cari pujian manusia, tapi untuk memuliakan Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatan baik tidak untuk pamer, di foto-foto, pasang Facebook, Instagram, biar terkenal. Bukan untuk itu, saudaraku. Biar dikira orang dermawan, orang baik hati, gak penting, saudaraku. Lakukan perbuatan baik itu, yang penting Tuhan lihat kita. Kita sudah bertindak, kita sudah lakukan itu. Amin. Kisah Rasul 10 ayat yang keempat. Seorang bernama Cornelius, saudaraku. Dikatakan dia mendapatkan sebuah penglihatan ketika dia berdoa. Cornelius ini seorang yang suka berdoa, orang yang saleh, dan orang yang suka memberi sedekah. Dikatakan demikian, ia menatap malaikat itu ketika dia dapat penglihatan. Dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Saudara dengar, jangan cuma doa, saudaraku. Ya, jangan cuma doa karena bergumul. Jangan cuma doa karena meminta sesuatu. Tapi dikatakan doa dan sedekah berjalan seiring, saudaraku. Dan firman Tuhan berkata, doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Siapa yang rindu diingat Tuhan? Siapa yang rindu diingat Tuhan? Lambaikan tangannya. Oh Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Biarlah ini tangan-tangan orang yang selalu diingat. Ada di hatinya Tuhan. Yang selalu berdoa dan memberikan sedekah. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan buat jemaat Betani Blora. Haleluya. Yang suka memberi sedekah, melayani dan memberi kepada orang yang membutuhkan. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita lakukan ini dengan motivasi hati yang benar, saudaraku. Karena Tuhan itu selalu menilai hati. Dan yang terakhir, biarlah Natal ini, saudaraku, merayakan Natal bulan-bulan Desember. Tapi ini pun akan menjadi sebuah gaya hidup kita, saudaraku. Ini menjadi satu momentum untuk kita menyembah Tuhan. Dengan cara, saudaraku, kita mengasihi. Dengan cara kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Biarlah Natal ini, saudaraku, menjadi satu kesempatan, komitmen kembali kita melakukan mandat dan kuasa untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup saudara dan saya, kita menjadi berita Natal, kita menjadi kabar baik buat kota Blora ini, saudaraku. Dimanapun saudara berada, di situ saudaraku, orang bisa merasakan kasih Tuhan, bisa merasakan Natal. Ayo Natal ini saudaraku, jangan cuman kita makan-makan keluarga di tempat restoran yang mahal. Saudaraku ya, oh Natal kita bisa pergi ngelencer-ngelencer, nginep di hotel-hotel yang mahal, nikmati di hari Natal ini. Saudaraku, ada satu tugas, biarlah ini menjadi satu kesempatan untuk saudara dan saya mengasihi lebih lagi, melayani lebih lagi sesama kita, menjadi berkat, menjadi tangan Tuhan yang terulur bagi mereka-mereka yang sedang membutuhkan. Biar ini menjadi perenungan buat kita di hari Natal ini, mulai berpikir dan mulai bertanya sama Tuhan. Tuhan, ini loh Tuhan aku Tuhan, aku ingin mengasihi Engkau Tuhan, aku ingin melayani Engkau Tuhan, aku ingin menjadi tanganmu, aku ingin jadi kakimu. Pakailah aku Tuhan, utuslah aku. Siapa Tuhan yang perlu dibantu, siapa yang perlu ditolong. Tuhan akan tunjukkan saudaraku dikasih Tuhan. Dan saudaraku,
Apa yang saudara lakukan tidak pernah sia-sia. Biarlah itu menjadi penyembahan kita. Itu menjadi kado yang terbaik untuk Tuhan di hari Natal. Dan kita pun akan menjadi itu gaya hidup saudara dan saya. Ayat yang terakhir saudaraku. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-11. 2 Tesalonika 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa untuk kamu supaya Allah menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Orang yang beriman melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik, dan dikatakan di sini saudaraku, oh saudaraku ini luar biasa, saudaraku supaya Allah kita menganggap kamu layak dikatakan bagi panggilannya dan dengan kekuatannya, kekuatan siapa? Kekuatan Allah dikatakan akan menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan pekerjaan imanmu dalam melayani, mengasihi, dan berbuat baik. Saudaraku dikasih Tuhan, ini mandat dan kuasa melakukan, mengasihi, melayani, berbuat baik. Saudaraku, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia akan menyempurnakan pekerjaan baik ini, menjadi berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat, membawa dampak yang besar saudaraku. Apa yang kita lakukan, kita pikir itu kecil, itu sederhana, tapi dampaknya akan menjadi besar. Amin. Karena apa? Karena ada roh Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita semuanya. Tanggal 13, Pendoa Syafat akan membuat satu melakukan perbuatan baik dengan menjual nasi, pecel, komplit saudara ya, ada telurnya, ada tempenya, ada es tehnya gitu saudara ya, Alia. Makan sepuasnya 2.000 saudaraku. Mau tambah lagi boleh, tambah lagi boleh, berapa? 2.000 saudaraku. Tujuannya bukan masalah 2.000-nya, tujuannya adalah supaya orang itu tidak sungkan datang untuk membeli. Saudaraku, saya percaya, saudaraku, apa yang kita lakukan dari hati Tuhan. Dikatakan Cornelius ini orang yang suka berdoa, tapi dia juga orang yang suka sedekah, melakukan perbuatan baik. Saudaraku, sehingga dikatakan dia ini berkenan kepada Tuhan. Doa-doanya naik ke hadirat Tuhan dan Tuhan berkenan akan dia. Saya percaya saudaraku, di tempat ini kita tidak cuma kita sebagai orang yang beribadah, orang yang cuma setia untuk kita berdoa, tapi perbuatan baik ini berjalan seiring. Sehingga saudaraku dikasih Tuhan, kita semua boleh, saudaraku hari lepas hari, kita semakin pintar, semakin mahir untuk berbuat baik, saudaraku ya. Kita tidak akan pernah kekurangan akal, kekurangan cara untuk berbuat baik. Dan dikatakan saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita melakukan perbuatan baik ini saudaraku, kita tidak akan menjadi lemah. Sebab dikatakan, jangan kamu menjadi lemah dalam berbuat baik. Kenapa orang bisa menjadi lemah berbuat baik? Karena sudah berbuat baik dibalas dengan yang tidak baik. Sudah berbuat baik, disalahgunakan orang lain. Sudah berbuat baik, malah disolimin orang. Lalu kecewa, wes percuma. Berbuat baik itu percuma. Semua orang juga gitu. Saudaraku, jangan sampai kita seperti itu. Biar hari ini di hari Natal ini, orang yang suka mensolimi saudara, orang yang suka memusuhi saudara, akan terima berkat dari saudara. Amin. Amin. Haleluya. Tangkap ayamnya saudaraku di kandang, masak opor, ya, kirim tetanggamu yang suka menselimi. Saya merayakan Natal. Amin. Haleluya. Ayo kita sama-sama lihat video pendek ya saudara.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Tak ingin ku hidup bagi dunia ini lagi.